Ya, ini Bu Sinta. Ini kan tadi Rara itu kan nimbang ya. Berat badannya itu 11 kilo. Kalau panjangnya itu 94. Nah, sedangkan usianya kan 4 tahun. Kalau dilihat dari grafik pertumbuhannya itu masih kurang, Bu. Gimana kalau kita rujuk ke puskesmas ya untuk mendapatkan konsultasi gitu? Oh gitu ya Bu, kira-kira kapan Bu saya bisa ke puskesmas? Oh iya, besok bisa. Nanti ini saya buatkan surat rujukan dulu. Nanti kita buatkan surat rujukan dari posyandu ke puskesmas gitu ya. Oke. Nah, ini rujukannya, monggo nanti dibawa ya ke puskesmas ya. Besok bisa. Baik, terima kasih. Terima kasih. Makannya yang banyak ya. Pak, ayo Pak, bilang cepet neng puskesmas. Lah, Pak, Pindasi apa? tekan kono. Kan wingi aku wis ngomong, Rara kuwi ning posyandu wingi kan dirujuk ning puskesmas, ben oleh penanganan karo konsultasi lebih lanjut jare. Walah, yus, tak salin sih, kan Ya, ganteng. mana bilang cepet. Ayo Bu, angkat. Sui. Let's go ya. Eng. Oh ya, enggak ditimbang dulu. Sini sayang, naik. Pinter. Ayo silakan Ibu. Halo, selamat pagi. Ini yang periksa siapa? Adik Rara, Bu Dokter. Ini ya adik Rara ya. Iya. Umurnya berapa adik? Punya berapa? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Gini loh Bu Dokter, saya kan sudah lama nggak ke posyandu. Nah kemarin tuh kebetulan saya ke posyandu. Terus Rara ini kan diukur tinggi badan sama berat badannya. Terus kata Bu Kadernya, kok tinggi badannya Rara ini nggak sesuai sama usianya. Terus dirujuk ke sini sama Bu Kadernya. Oh iya iya. Ini menurut di RM-nya ya Bu, tingginya itu 94 cm dan beratnya 11 kilo. Ya. Jadi gini ya Bu, jadi untuk seusia 4 tahunan Ibu Ade Rara ini, anak Ibu itu kondisi dalam status gizi itu namanya stunting. Hah? Standing? Stunting ya Bapak Ibu. STUNTING, tapi dibaca stunting. Oh. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak atau balita akibat kekurangan protein kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Yang paling jelas kelihatan adalah tinggi badannya lebih pendek jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Bukan hanya pertumbuhannya yang melambat, biasanya anak stunting juga pertumbuhan giginya pun terlambat dan mudah terkena infeksi oleh penyakit. Jadi saat ibunya itu dulu hamil, itu juga sangat mempengaruhi dari status gizi anak ibu sekarang. Jadi kalau dulu ibu itu kondisinya anemia atau kurang darah, kemudian saat makanan suka yang junk food, kemudian jarang untuk minum tablet tambah darah, periksa hamil juga tidak sering, kemudian jenengan juga suka makannya jarang yang sayur, jarang yang daging seperti itu juga mempengaruhi dari anak yang Anda kandung itu, Ibu, seperti itu. Bentar dok, sebentar. Maksudnya Bu Dokter, ini anak saya kurang gizi. Pak, dengerin dulu apa Lah kata Bu padahal Dokternya. kita itu sudah berusaha ngasih makanan yang terbaik loh, Mas. Sabar. Ya. Dengerin dulu. Yang terbaik itu yang gimana ya Pak ya, menurut Yang Bapak? terenak. Oh, terenak. Oke. Iya, tak kasih yang terenak, Dok. Apa aja itu yang enak-enak tak kasih. Oke. Ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya stunting, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan saat bayi, yaitu sejak dalam kandungan. Stunting disebabkan karena kurangnya asupan gizi saat ibu hamil, kebutuhan gizi anak tidak tercukupi, kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi, akses pelayanan kesehatan,
yang terbatas, kurangnya akses air bersih dan sanitasi, kurangnya akses makanan yang bergizi, dan yang terakhir dan paling penting yaitu pola asuh orang tua yang masih salah. Jadi gini ya Bu, Bapak, makanan enak itu belum tentu memenuhi gizi seimbang dari si adik Rara tersebut. Jadi gizi seimbang yang dibutuhkan oleh adik Rara itu juga ditentukan oleh gizi saat ibunya remaja dulu. Jadi saat remajanya kalau ibu itu konsumsi tablet tambah darah itu rutin, kemudian juga makanannya sehari-hari bagus, memenuhi gizi seimbang, itu insya Allah untuk terpenuhi gizi seimbangnya untuk anaknya pun juga bagus. Seperti itu. Misalkan ya, contoh dari makanan gizi seimbang itu seperti apa Bapak Ibu ya? Pengen tahu nggih? Iya dokter. Jadi gini ya. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada namanya makanan pokok, ini seperti nasi ataupun jagung, roti sebesar segini porsinya. Kemudian juga ada sayuran. Jadi selain makanan pokok juga harus ada sayuran. Kemudian juga harus ada buah-buahan, lauk pauk ya. Jadi ada porsinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi makanan seimbang itu ya semuanya seperti ini itu. Jadi bisa dilihat ya. Tinggi badan sudah tidak sesuai usianya Bu. Jadi untuk tinggi badan yang sudah terganggu itu biasanya ya perkembangannya bisa terganggu, kemudian juga biasanya daya tahan tubuh si anak tersebut juga agak menurun ya. Jadi untuk stunting ini kan terus terang untuk mengejar dari pertumbuhan sudah tidak bisa ya Bu, sudah tidak bisa. Tapi untuk perkembangannya dari anak si adik Rara ini bisa kita cegah supaya tidak seperti pertumbuhannya dengan cara yaitu tetap konsumsi gizi seimbang dan jangan lupa ya Bu harus konsumsi atau minum susu. Bu, dengerin, jangan cuma dikasih cilok, burger, pizza yang bergizi kayak di piring ini loh. Ya. Jadi gini ya Bu, supaya ini biar daya tahan tubuhnya juga bagus, ini akan saya resepkan vitamin dulu ya Bu ya untuk habis ini nanti bisa ditebus di apotek. Ya. Ya ini. Terima kasih dokter. Ya sama-sama ya. Daerah semua cepat sembuh ya. Iya Bu dokter. Ya. Tos Bu. Tos dulu. Iya. Ya, makasih Bu dokter. Oke, sama-sama ya. Nah, ngono lho, makan makanan tuh yang bergizi biar sehat, ya Dek ya. Ya, suapin yuk. Pakai sayur. Mantap. Ih, apa tuh iki? Dikasih, disuruh minum. Kalau diminum bikin mual.
Apa to, Nay? Bali sekolah udah salam malah dumel. Assalamualaikum. Salam. Kenapa to? Ini loh Mbak, tadi di sekolah dikasih tablet tambah darah. Kalau diminum bikin mual. Loh, iki kan tablet tambah darah kan untuk mencegah kurang darah atau anemia toh? Iya Ini tuh sih. bagus buat anak Tapi remaja kayak bikin kamu. mual Mbak. Ya, iya nggak apa-apa lah. Tapi kan ini buat mencegah anemia. Ini tuh bagus tahu buat kamu. Masih penting kamu ini kan perempuan, calon ibu. Jangan sampai nanti anak yang lahir itu nggak sehat. Karena ya harus sehat, ya. Jangan sampai kayak mbakmu ini loh. Nanti imbasnya ke Rara. Jadi kena Mbak stunting. Sinta ini loh. Wong aku kan masih sekolah. Masa udah diomongi jadi calon ibu sih? Ki lho Pak, adikmu kan dia nih dikai tablet tambah darah di sekolah kok gak diminum. Walah, naik. Kuwi iki penting. Nek jari Bu Dokter wingi pas mbakmu periksa untuk melahirkan calon bayi yang sehat itu harus dipersiapkan sejak sekarang, sejak usia dini sekarang ya. Itu obat tablet tambah darah untuk mencegah anemia. Selain itu, asupan makananmu juga harus diperhatikan. Ngono, makane. Wes, kuwi ndang diombe. Iya yo. Ya wes, tak golek jajan. Cegah stunting itu penting.